Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesediaannya memenuhi permohonan saya untuk wawancara terkait dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7. Nah, intinya saya bertemu atau meminta izin bertemu dengan Ibu untuk menimba pengalaman Ibu nih sebagai kepala sekolah. Iya. Ya, mudah-mudahan Ibu gak keberatan Bu mengganggu waktu dan kesibukannya. Tidak, insya Allah tidak ya Pak. Mangga silakan lanjut. Iya Pak. Nah, mohon maaf Bu kalau boleh tahu berapa lama Ibu sudah jadi kepala sekolah? Kurang lebih menginjak 9 tahun. 9 tahun? Iya. Oh, 9 tahun. Itu boleh disebutin di mana aja Ibu? Pertama 2013 saya di SDN Kebonjeruk 15 selama 4 tahun kurang lebih. Yang kedua saya dimutasikan ke SDN Sukabumi Utara 03 selama 3 tahun setengah. Nah, kemudian saya dimutasikan lagi ke SDN Duri Kepala 1 mulai 2021 September hingga sekarang. Oh, di sini jadi baik. Nah, selama Ibu baik di Kebonjeruk 15 maupun hingga sampai di sini, nah selama menjadi kepala sekolah tentunya kan bertemu masalah-masalah nih Bu nih, ada permasalahan-permasalahan pasti banyak lah. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika ada masalah bagaimana Ibu bisa memilah atau mengidentifikasi ini permasalahan dilema atau apa gitu, bagaimana? Itu benar-benar sangat-sangat mempengaruhi kita ya sebagai pimpinan. Di mana kita pertama kali menjabat seorang kepala sekolah tidak pernah yang artinya mulus. Ditempatkan menjadi seorang kepala sekolah, apalagi baru dan awal, pasti akan bertemu dengan berbagai macam masalah ya. Yang dari sekolah satu ke sekolah yang satu, sekolah selanjutnya itu pasti kita akan temukan Pak di mana-mana Pak. Yang intinya kita bisa mengkategorikan, kita bisa pilah-pilah yang perlu kita TL yang bagaimana, yang perlu kita tidak TL yang bagaimana, yang perlu kita laporkan bagaimana, dan tidak perlu kita umbar atau keluar bagaimana istilah itu ya Pak. Jadi saya Bu Dewi ini udah istilahnya banyak masalah yang berat, tidak berat, dan saya tidak kemukakan keluar ya. Apalagi masalah dalam keluarga besar istri kita gitu kan, tidak perlu keluar istilahnya. Kecuali memang kalau ada laporan ke CRM atau yang lain itu mungkin itu dari orang tua murid ya. Tapi setahu saya, insya Allah saya sebagai pimpinan selama 9 tahun tidak pernah masalah keluar mana-mana kecuali dari orang tua sendiri ya Pak. Itu saya ya kan. Yang Bapak mungkin tahu di sini pernah ada laporan ke CRM kasus yaitu yang udah yang berlalu gitu. Tapi saya alhamdulillah Pak, insya Allah saya bisa menanganinya gitu. Terus ketika Ibu ketemu kasus tersebut, nah Ibu tahu nih kasus ini masuk dilema etika atau rujukan moral tuh, tolak ukurnya Ibu pakai apa gitu? Apa alat identifikasinya apa gitu? Saya wawancara aja, wawancara dia, memanggil dia, kasus-kasus yang sudah berlalu ya Pak ya. Saya sebelum di sini gitu ya, semua kasus saya panggil. Contoh nih saya kasus sebelumnya ya dulu. Jadi di antara mereka tuh ada perselisihan antara karyawan. Dia tidak mau kerjasama, kolaborasi dalam berbagai hal, saling menjatuhkan gitu. Saya ketemu ya di sekolah awal saya di pertama. Tapi akhirnya bagaimana cara berpikir memutuskan untuk supaya bisa dia kembali rukun gitu nah, saya bisa tuh dengan saya memanggil mereka gitu kan satu persatu dulu. Ini kasusnya bagaimana? Kok bisa seperti ini? Terus saya kasih, artinya saya dengan bicara wawancara yang Bu bagaimana kok bisa begini? Saya panggil satu persatu, yang kedua saya panggil satu orangnya. Terus begini ya, akhirnya saya mencari solusi yang terbaik bagaimana? Gitu Pak, saya gitu ya Pak. Ini Pak Budi memang saya temukan, saya baru ingat, saya ingat. Saya dulu saya punya ingat saya kasus yang pertama kali di kepala sekolah luar biasa. Itu benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi alhamdulillah saya tidak mau, artinya saya juga punya beberapa teman atau saya punya wakil, saya mengkonsultasikan dengan mereka. Nih Pak, saya baru di sini, saya bagaimana caranya? Oh iya gini, buat masukan nanti kan alhamdulillah. Jadi saya bisa berpikir, oh iya, bagaimana saya bisa
menyelesaikan dan menjembatani mereka. Iya, berarti kalau begitu termasuk juga ya sudah mengalami dilema ya Bu ya. Udah banyak Pak. Kalau mau cenderung ke salah satu pihak, khawatirnya yang Satu satunya lagi. nggak terima Iya. dan sebagainya. Baik. Nah, pernah nggak atau bagaimana Ibu gitu ketika ada permasalahan terkait seperti tadi, jika ambil keputusan di satu sisi maka mengorbankan kepentingan orang lain. Di sini contohnya misalkan kalau diputuskan yang paling gampang nih, anak naik kelas tapi nanti guru kelasnya merasa anaknya nggak bisa dan sebagainya. Terus kemudian kalau nggak dinaikin kelas kasihan anaknya. Berarti kan ada dua nilai yang bertentangan, satu nilai kebajikan, yang satu nilai keadilan nih ya. Nah ini memutuskannya Ibu gimana caranya? Oh, kalau menurut saya, Pak Budi, saya sebagai pimpinan kan saya tidak berdiri sendiri di sekolah ini ya. Kita harus punya stakeholder, artinya warga sekolah. Sebelum memutuskan segalanya, kita perlu rapat. Biasa ada rapat kenaikan kelas, ya kan? Nah, saya selaku pimpinan bertanya dulu kepada pertama guru yang bersangkutan yang mengajar dulu. Terus yang kedua dengan guru-guru bidang studi yang lain. Nah, setelah itu baru kita kemukakan bersama-sama apakah anak ini bisa naik atau tidak naik berdasarkan hasil nilai mereka dan hasil perilaku atau keseharian di sekolah, kalau saya gitu ya Pak. Jadi kita juga sebagai pimpinan saya tidak memutuskan langsung jadi kepala sekolah yang saya kepala sekolah harus begini, nggak bisa. Kita punya keluarga besar ya, apalagi guru ini kan guru kelas 1, kelas 2, 3 kita bisa mempertimbangkan dari guru bidang studi ini gimana nih. Memang dilema Pak, banyak sekali yang saya temukan dulu pernah jadi guru nih saya juga. Kebanyakan begitu. Saya pahami. Ini langsung naik kelas, ini naik kelas. Saya tahu kepala sekolah tidak bisa seperti ini. Kita rapat kembali, kita usung rapat. Nah, disitulah kita akan menentukan anak ini bisa naik atau tidak berdasarkan penilaian guru bidang studi, baik PAI, baik Penjaskes, baik SPDP kan ada kesenian. Jadi, bisa. Nah, banyak pertimbangan kata si gurunya nih yang megang kelasnya gitu kan, guru kelas. Oh, tidak bisa. Nah, ibu harus pertimbangkan dulu dong. Nah, kan anak ini di sisi lain mungkin dalam akademik tidak bisa. Yang mungkin sosialnya mungkin bisa atau non akademik bisa. Nah, di situ Pak, sebagai pimpinan kita bisa memutuskan. Nah, teman-teman, bagaimana nih solusi terbaiknya anak ini naik atau tidak? Kan gitu kan. Akhirnya kepala sekolah memutuskan. Nah, pertimbangan dari ini mungkin mungkin di suatu hari di kelas selanjutnya anak ini bisa akan berubah. Maka lebih baik pertimbangan dengan satu mungkin ada faktor umur ya mungkin ya. Yang kedua faktor orang tua, lingkungan juga keluarga. Akhirnya saya punya kasus dulu, jadinya anak itu dinaikin. Pak, kasusnya nih Pak, ini jujur saya pernah ada saya, jadi saya nggak usah artinya aja, kasus demi kasus nggak ada. Jadi orang tua kita panggil, selanjutnya kita suruh naik kelas, kita panggil dengan 4 mata, guru kelas kita panggil, terus teman-teman juga beberapa yang dekat komite kelas, kalau bisa diperingatkan kembali si orang tua yang ini mungkin anak ini kurang perhatian dari orang tuanya atau kurang mungkin di rumahnya. Jadi saya ingat banget, jadi kasus itu memang di setiap soal ada kasus itu kasus yang luar biasa. Mempertimbangkan kenaikan kelas, mempertimbangkan kelulusan tidak bisa gitu. Zaman kan masih bisa boleh tidak dulu kan. Jadi intinya Pak, banyak sekali masalah di sekolah luar biasa. Kalau memang Pak Budi insya Allah dijadikan nanti suatu saat pemimpin akan ketemu dari yang kondisi begini, kondisi segini akan ketemu. Cuman bagaimana kita bisa mengatasinya? Sebagai pemimpin harus bisa fleksibel Pak. Tidak bisa memihak sebelah sini, sebelah sana, harus netral. Itu kunci seorang pemimpin ya, Pak. Harus fleksibel melihat kondisi sekeliling kita. Jangan satu, dia dekat dengan kita, dia dekat dengan kita. Oh dia suka memberikan dengan kita. Oh dia, waduh, itu dibuang jauh. Karena seorang pemimpin yang baik mencerminkan diri kita, teman kita, keluarga, sekolah kita. Kalau saya dari zaman sekolah, insya Allah Pak Budi seperti itu. Ya, karena Pak titipan kita disumpah jabatan amanah. Jalankan kepemimpinan Anda menjadi pemimpin yang benar-benar kepemimpinan menjadi yang penjalan otoriter yang demokratis, yang banyak contoh-contoh Pak. Itu yang saya jalankan selama ini ya Pak.
Mungkin Pak Budi paham dengan Insya Allah. yang lain silakan. Berarti tadi Ibu sudah mengatakan kalau ada masalah pasti ada tahapannya Bu ya. Iya. Pasti nanti dipanggil dulu, kemudian rapat dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan permasalahan kenaikan kelas. Nah, ketika atau ada nggak sih patokan atau mungkin prosedur atau langkah-langkah yang umumnya Ibu lakukan untuk semua masalah, jadi nggak terkait nggak hanya kenaikan kelas saja gitu untuk semua. Misalkan pertama saya mau bagaimana dulu, kemudian kedua, ketiga, keempat gitu. Mungkin ada nggak langkah-langkah yang biasa rutin Ibu lakukan sebelum mengambil keputusan? Ya langkah-langkah saya paling manggil salah satu pihak dulu, satu gurunya kan, yang kedua orang tua muridnya, misalnya melalui gurunya gitu kan, terus Berarti kita berkoordinasi dulu dengan yang lainnya gitu kan. Jadi pertama memanggil orang-orang yang terlibat Iya, langsung terlibat kasusnya, langsung, iya, kasusnya. yang terkena kasusnya. Ya, Terus kemudian kita bicarakan secara bersamaan, musyawarah gitu, gimana cara menyelesaikannya gitu. Sebelum kita putuskan di rapat kan, ini bagaimana nih kasusnya, bagaimana kan gitu. Kita langkah selanjutnya bagaimana kita panggil dulu orang tuanya, supaya kita bicarakan dulu kita terima apa enggak kan gitu. Jadi nanti kita putuskan secara bersama-sama di dalam forum rapat. gitu. Berarti pertama cari informasi dulu nih tentang kasusnya kepada orang yang bersangkutan. Baru setelah itu mencari informasi lagi yang lain, baru kemudian diputuskan di dalam rapat. Baik. Kemudian, nah dari semua prosedur atau dari semua langkah-langkah pengambilan yang Ibu lakukan itu ada nggak sih atau dinilai efektif nggak sih dalam mengambil keputusan? Gitu? Efektif Bapak? Efektif pasti ya, artinya bisa. Saya kan bisa, maksudnya saya tidak mengambil keputusan secara sepihak saya sebagai pimpinan. Oh saya harus begini, saya seorang pimpinan harus, tidak bisa. Karena kita bekerja bukan sendiri ya Pak. Maaf. Kita bekerja dengan guru-guru kita, TNI kita, dan termasuk orang tua kita adalah keluarga besar kita juga. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Pasti ada pihak-pihak lain yang terkait, gitu, Pak Isra gitu ya. Ya orang tua, komite atau masyarakat terkait dengan kita semuanya. Ya. Nilai baik buruknya adalah sekolah kita, adalah di mata guru, orang tua dan masyarakat. Gitu, Pak. Berarti cukup efektif ya, termasuk dalam permasalahan di etika gitu ya, efektif. Baik. Nah yang berikutnya, selama dalam proses pengambilan keputusan atau menghadapi masalah, nah tantangan apa aja yang Ibu rasakan gitu loh, terutama dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Tantangannya apa sih? Entah tantangannya dari diri Ibu sendiri atau tantangannya dari orang-orang yang saling terkait kasus atau orang-orang yang terkait secara tidak langsung di sekitar mereka gitu. Itu tantangan terbesarnya atau bahkan tantangannya sendiri, masalahnya itu sendiri, apa nih Bu yang jadi tantangannya? Bagi tantangan sih nggak terlalu besar sekali ya Pak, karena kasus penilaian ya Pak ya, anak siswa di sekolah anak atau belajar anak yang mungkin yang malas lah gitu ya, itu nggak terlalu berat tantangannya ya Pak ya. Pasti kita bisa mengatasi aja secara pribadi gitu ya. Nanti kita ini tantangannya, kita bisa memutuskan, kita mengambil inisiatif, seperti tantangannya. Berarti harus bisa cara solusinya nih, berarti ke guru kita dulu nih. Gurunya dulu nih, Bu kok bisa seperti itu? Kita cari ini kan, istilahnya cari inti permasalahannya apa. Nah, disitulah kita mencari cara solusinya. Tantangannya sebenarnya orang tua aja sih. Adakah orang tua yang misalnya ngeyel ya Pak, yang oh nggak bisa, pasti kan ketemu tantangan. Cuman kita bagaimana bisa mengatasinya. Biasanya orang tua Pak tidak mau anaknya, oh nggak bisa, anak saya bisa nih, bisa kok di rumah, bisa baca kok, bisa nih sekolah. Nah, Ibu bisa bicara begitu, buktinya di sekolah dengan hasil nilai, dengan sikap tingkah laku sekolah itu ya Pak. Itu mungkin tantangan nggak terlalu sulit sih, cuma kita kurang berkoordinasi aja dengan orang tua dengan guru itu aja. Tantangan sih nggak berat, kecuali kasus-kasus besar yang mungkin yang harus memanggil yang pihak berkepentingan besar, contohnya kayak kepolisian atau yang lain, itu tantangan besar. Kalau untuk sistem sekolah penilaian atau KPM sih nggak terlalu sulit Pak tantangannya gitu ya. Baik, berarti tantangannya selama ini menurut Ibu tuh lebih cenderung ke orang tuanya untuk menggali ataupun untuk meyakinkan orang tua tentang keputusan itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, nah ketika ada kasus nih Bu, terutama yang kasus tentang dilema etika, apakah Ibu berusaha langsung pada saat itu juga harus selesai kasus tersebut atau ada
metode khusus, pola-pola tertentu, atau ada jangka waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau saya sih Pak tidak seperti itu. Di hari ini langsung enggak juga. Kita lihat dulu permasalahannya satu ya. Kita lihat kan tadi langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Itulah dulu permasalahannya apa. Jadi enggak kasus kita baca dulu. Selalu menurut saya selalu bilang saya apa yang ada kasus pokoknya saya tulis dulu nih. Saya tulis. Bagaimana saya harus mengatasinya? Saya harus pikirkan dulu. Itu langkah-langkahnya Pak ya. Untuk pedomannya juga nih. Jadi saya tidak langsung menyelesaikan hal itu enggak. Saya lihat dari pihak-pihak yang bermasalah dan ada pihak yang membantu saya. Yang saya itu sekolah ya, istilahnya guru saya atau yang membantu saya dalam hal ini guru-guru atau teman-teman sejawat saya itu. Jadi saya tidak memutuskan hari ini juga selesai. Insya Allah enggak. Jadi saya melihat dulu, dilihat sejauh mana kasus ini bagaimana dulu. Dilihat kasusnya, ya. Perlu nggak bantuan orang? Perlu apa saya sendiri memutuskan? Kan itu. Jadi saya melihat kasusnya, melihat kasus besar tidaknya dilihat dari situ Pak. Tidak hari juga selesai atau 2 hari juga tidak. Bisa juga seminggu kalau berat. Kalau ringan ya 1 hari bisa kita panggil, kita diskusikan, musyawarahkan, selesai. Itu Pak ya. Jadi intinya tidak hari juga saya selesaikan tidak. Saya melihat hari-hari selanjutnya, melihat permasalahannya, melihat semua apa-apa itu. Jadi kita lihat, oh sampai di jauh mana nih kasus berat tidak beratnya baru saya lihat. Baru saya memutuskan. Berarti tidak selalu langsung selesai saat itu, tergantung dari berat atau tidaknya kasus. Oke, baik, terima kasih Bu. Kemudian, nah ketika memutuskan atau ketika menghadapi masalah tersebut, nah ada nggak atau siapa orang yang biasanya membantu Ibu? Atau kalau bukan orang ya ada nggak sih faktor-faktor yang Ibu rasakan tuh ternyata sangat mendukung Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Ya bisa dari mungkin tadi jadi boleh 1 orang, boleh banyak ya. Kalau memang ada 1 orang ya bisa disebutkan. Kalaupun hanya sekedar faktor lingkungan juga. Nah ini Ibu mana nih? Ada nggak? Saya selalu ada Pak, saya orang bijaksana ya, artinya tidak memutuskan sendiri. Jadi saya memang fleksibel. Setiap ada permasalahan saya akan bertanya, memusyawarahkan dulu, perlu kita bagaimanain, lanjutin apa bagaimana caranya. Saya minta pihak lain, ya. Selain teman sejawat, kepala sekolah juga, saya sebelum teman mempertimbangkan dulu. Teman-teman saya mungkin ada yang pemikiran lebih dari saya, yang mungkin saya agak tidak egois pun saya tidak, cuman mungkin mereka lebih dewasa. Jadi saya ini punya kasus Pak, kepala sekolah yang lain atau teman sejawat saya, oh gini Bu Dewi, oke baik. Jadi setelah itu baru saya diskusikan dan saya bicarakan ke teman-teman sejawat. Kita saya juga, karena saya tidak selalu Pak, saya bertanya, apapun saya selalu bertanya ke atasan saya, baik ke pengawas saya, baik ke kasatgas saya. Jadi saya tetap bertanya ke atasan saya atau yang teman sejawat yang lebih dekat dengan saya gitu Pak. Itu saya tidak pernah saya bisa saya insya Allah seperti itu ya Pak. Jadi memang ada semua juga kan kayak kita berobat ada tahap-tahapnya ya kan Pak. Dengan kasus ada tahap-tahapnya. Kayak persidangan ada tahap, nggak mungkin langsung jebret saya nggak mungkin Pak. Tidak mungkin saat kasus seperti itu kan. Jadi dimanapun ada kasus, di sekolah baik dimanapun di perkantoran pasti ada tahapannya, ada jenjangnya ya kan. Semua ada seperti itu ya Pak. Baik, berarti kalau dari orang itu person itu berarti teman sejawat, atasan, pengawas ataupun kasatlan mungkin juga. Nah, kalau dari faktor situasi atau lingkungan tempat kerja ini gimana Bu? Ada yang mendukung atau apa tuh yang bisa di? Ada, anak-anak ada juga, kita bisa komunikasikan bisa, kita bisa diskusikan bisa. Saya ambil juga jawaban mereka. Oh, mana yang terbaik di antara saya, atasan saya atau guru saya atau wakil saya gitu kan, atau dulu ada guru senior sekarang dengan jadi wakil atau bagian kurikulum atau bagian yang mana saya mungkin insya Allah saya akan saya bertanya. Tapi saya biasanya Pak, saya bukan saya ini, saya langsung ke atas dulu karena ada pimpinan di atas, karena cuma sejawat, baru saya ini benar nggak, saya udah bertanya. Kalau selama Ibu jadi kepala sekolah itu baik guru, karyawan maupun itu proaktif nggak sih setiap itu ada masalah tuh membantu Ibu atau peduli nggak untuk menawarkan bantuan gitu? Sejauh ini sih saya Pak ya sebagai pimpinan teman-teman kalau kita bertanya atau punya kasus dia ingin membantu kita dimanapun saya
ada saya juga melihat siapapun yang saya memberikan pertanyaan ke dia atau saya memberikan kasus ini saya ingin bertanya, nggak sembarangan juga yang saya bertanya dengan mereka atau saya ingin minta bantuan, kan saya akan memilih juga dia mampu nggak mengatasi masalah saya gitu Pak. Jadi nggak semua saya bicara dengan guru satu, saya enggak. Jadi bisa memilah-milah juga. Dia mampu nggak membantu saya. Jadi tidak, jangan sembarangan kita, saya bicara sama ini bukan juga Pak. Lihat juga ada kondisinya, dia bisa nggak bantu kita gitu Pak ya. Oke. Nah, baik, berarti sudah tadi atasan termasuk rekan-rekan juga. Nah, dari proses-proses yang Ibu jalani ini semua dari awal sampai sekarang, baik dari segi pengambilan keputusan, baik dari segi situasi maupun kondisi tempat bekerja. Nah, dalam memutuskan diri mengatikan itu, ada nggak sih semacam kayak ada pengalaman berharga atau ada hikmah atau ada pelajaran yang bisa terutama buat saya yang bisa diambil untuk jadi pengalaman di masa yang akan datang? Ada nggak tuh yang bisa dijadikan? Ada Pak. Nah, bagi kita ada sebagai pemimpin pasti banyak sekali tuh. Pasti kita kan dengan kendala-kendala ya Pak ya. Di setiap sekolah ada kendala. Itulah yang akan kita petik dari situ ya Pak ya. Kita petik sejarah kita menjadi seorang kepala sekolah atau pemimpin manapun, pasti akan bertemu kendala-kendala dari segi moral, fisik, segala macam itu akan ketemu. Nah di situ akan kita petik. Kita harus punya catatan, Pak saya. Pernah jadi kepala sekolah, kasus di sini. Kepala sekolah, kasus ini. Alhamdulillah ya, saya bisa menyelesaikan tuntas satu persatu. Itu yang akan menjadi hikmah sejarah kita Pak. Tidak ada hidup di dunia ini mulus, ya Pak. Seperti jalan tol yang mulus, nggak ada gelombang. Tapi manusia hidup tidak sempurna ya Pak. Ketemulah masalah baik di kita di dinas pendidikan, di keluarga pasti ada masalah. Kalau di saya di sini hikmahnya ya Pak, insya Allah apa yang saya dapatkan masalah akan menjadi tolak ukur ke depannya. Bagaimana saya harus sebaiknya? Apakah saya pimpinan ini menjadi kurang sempurna ya? Ya kan, jadi kurang sempurna seorang pemimpin. Apa saya harus berkaca lagi gitu kan? Kalau ada kasus saya harus bagaimana? Ya, berarti misalnya di sekolah saya yang lama dulu yang selalu, oh berarti saya harus seperti ini. Saya kembali ke DKR 1, oh saya harus seperti ini. Kasus orang tua, jadi makanya Pak intinya kita punya kasus jangan memutuskan sendiri, harus kita rangkul semuanya. Itu demi kebaikan bersama kita, ya Pak. Jadi hikmahnya di mana kita ditempatkan pasti ada masalah, pasti. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Berat Pak, ya. Dunia akhirat itu berat. Makanya Pak itu kita petik di situ. Ini berarti memang tantangan bagi kita seorang pemimpin. Dimanapun kita bekerja pasti ada masalah. Itu adalah hikmah dari sebuah pengalaman menjadi seorang kepala sekolah atau pemimpin Pak. Ya, istilahnya saya asam garam manis kita nikmati ya udah resiko. Namanya seorang pemimpin gak mungkin mulus aja. Kenapa? Di sisi lain kita sekolah terdiri beberapa guru. Rambut sama hitam, hati berbeda-beda. Terus kepala berbeda-beda berpikir. Nah, disinilah bagaimana guru, seorang kepala sekolah menyikapi guru itu, membina guru itu ya Pak. Petik hikmah seperti itu. Kita catat dalam pikiran kita. Di sini kita punya kasus, kita selesaikan. Ditempatkan ke kasus, bagaimana menyelesaikannya? Beda dengan kapasitas, setiap sekolah berbeda. Yang satu kasus ini dengan guru yang lain, satu dengan TU, satu dengan siswa, itu pasti ketemu suatu saat Pak. Saya ambil hikmah dan petiknya, insya Allah saya harus bisa menyelesaikannya dan menjadi pengalaman hidup saya. Itu aja Pak ya. Oke, berarti konfirmasi lagi pengalaman atau pembelajaran yang Ibu petik yang pertama bahwa setiap periode atau setiap jabatan yang khususnya Ibu kepala sekolah pasti akan menemukan masalah, pasti akan menemukan tantangan. Nah, hikmahnya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dan itu nanti akan membentuk kedewasaan kita di kemudian hari. Itu hikmahnya. Jadi, kalau bisa dicatat, diingat-ingat supaya nanti ketika ada masalah lagi bisa jadi rujukan gitu ya. Iya Ibu, sepertinya nih udah cukup gitu, luar biasa pengalaman yang bisa saya tiru banyak. Ya mudah-mudahan ini bisa saya contoh juga. Ya terima kasih Ibu sudah mau berbagi dengan saya dan mohon doanya juga mudah-mudahan
kalau diberikan amanat ataupun saya sebagai guru juga bisa mencontoh dari ibu dalam menyelesaikan Insya Allah masalah. Pak, insya Allah, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu nih, Iya. mohon maaf ganggu waktunya, kesibukannya. Sebelum saya akhiri, ada satu pertanyaan terakhir. Semua rangkaian yang sudah kita lalui ini dari awal sampai akhir, ada hal-hal yang perlu ditutupi nggak, Bu? Ini kan nanti terkait tugas ini akan divideokan, kemudian diupload di YouTube. Nah, ini kemungkinan kan nanti akan dibaca atau dilihat banyak orang. Nah, dari Ibu ada nggak materi atau konten dari tadi tanya jawab wawancara ini, ada yang perlu ditarik atau ada yang perlu dihapus atau diperkenankan saya memakai semua bahan wawancara ini untuk tugas saya dan diupload di YouTube? Pak Budi, saya sih saya berkata tadi Pak Budi wawancara tuh memang kenyataan apa adanya benar terjadi. Jadi saya dalam kehidupan saya menjadi seorang guru dan ketemu juga di kepala sekolah ya. Artinya saya tidak pernah menutupi Pak. Makanya itu Bapak, hikmahnya benar, hikmahnya kita harus kita menjadi kedewasaan benar ya. Jadi Bapak monggo silakan, Bapak mau ambil semuanya silakan, mau di Bapak buang di situ silakan. Ya. Baik. Terima kasih Bu udah atas kesediaannya nih. Saya mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga sehat selalu. Amin, makasih ya. Dimudahkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sehat-sehat Pak Budi ya. Ya. Sama-sama kita sehat, semua sehat ya. Amin. Pak Budi, insya Allah saya doakan, saya selalu Pak jadi yang terbaik Amin. dan cepat terangkat. Amin. Nasib baik Allah tentukan bukan dari yang lain-lainnya, dari nasib kita sendiri. Allah melihat kita di mana kita berbuat baik, Allah akan balas di tempat yang lain. Amin. Baik, kemudian kasih Tuhan kembali. Bukan apa, saya juga mencontoh dari yang lain, kan saya ambil yang bagus, saya ambil itu pimpinan ya. Banyak kasus kita nggak usah ambil mereka, kita lurus sedikit amanah ya. Doakan Pak Budi sukses ya. Baik, Bu, makasih Ya, selamat ya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya selamat datang Pak Budi ya. Terima kasih. Mohon maaf itu mengganggu kesibukannya, mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa Pak, memang kewajiban saya juga. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Oh, iya, silakan. Saya Budi Santoso, kebetulan tugas di SDN Budi Kepan nomor 1. Nah, saya datang bersua ke Ibu ini dengan maksud untuk menimba pengalaman dari Ibu nih. Ya, insya Allah. Bertanya-tanya. Iya, Ya. silakan Bapak. Jadi terkait dengan tugas saya sebagai CGP Ya. ya, kapan itu. Mudah-mudahan Ibu tidak terganggu dengan hadirnya kamu di Ya, sini. kebetulan lagi anak-anak sepi nih kali ada ujian. Oke, Bu, Ya, bisa dimulai aja ya. Saya perkenalkan. Mohon silahkan Ibu jika berkenan untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Ya, perkenalkan nama saya Budi Mani ya. Sebagai pimpinan di SDN Kedoya Utara 01. Saya kedatangan Pak Budi di sini, alhamdulillah saya terima dan nanti apabila ada yang ditanyakan kepada saya, mudah-mudahan bisa saya jawab yang saya bisa ya Pak ya. Insyaallah. Silakan. Iya, terima kasih. Ya, silakan Bapak. Baik, Bu. Ibu sudah lama Bu, tugas di sini? Untuk di Kedoya Utara 01 saya baru 11 bulan lah ya. Oh, sudah bulan. Iya, hampir setahun ya. Pada bulan Mei besok saya sudah pensiun. Oh, sudah pensiun, udah pernah tugas Bu ya? Purna tugas Purna tentunya. tugas. Iya. Mudah-mudahan ya ketika bertugas Ibu sehat, Amin. purna tugas juga nanti tetap dalam kondisi sehat. Amin, ya, itu ya. mudah-mudahan. Itu Ya. yang kita harapkan ya. Tapi kalau untuk pengalaman jadi kepala sekolah sendiri berapa lama? Untuk pengalaman saya kepala sekolah saya diangkat tahun 2015 ya berarti. 2015 tahun lah ya. kurang lebih 8 tahun. 8 tahun saya jadi kepala sekolah. Udah cukup Terakhir senior. di sini di SD Kedoya Utara Iya. 01. Kalau udah cukup senior tentunya udah banyak pengalaman. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ya. Izinkan saya untuk belajar banyak dari Oh, ini. Ya. silakan Bapak. Jadi saya mulai dulu pertanyaan pertama. Ya. Nah, apakah dalam kurun waktu selama Ibu menjabat kepala sekolah tuh pernah mengalami permasalahan di tempat tugas terkait dengan adanya pertentangan nilai-nilai kebajikan
atau dilema etika gitu. Apakah pernah Iya. ada? Tentunya ya setiap sekolah pasti ada ya kasus-kasus seperti itu. Ya ada yang dilema etikanya ya saya langsung mengidentifikasi dulu lah ya, Oh. mengidentifikasi kasus-kasus dilema etikanya. Kemudian saya berkomunikasi juga dengan para wakil saya di sini, kan ada wakil saya ya. Di sini ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, tentunya kami akan cari bagaimana solusinya seperti itu. Nah, sehingga nanti pada akhirnya sebetulnya saya sih yang akan memutuskan gitu. Iya. Seperti itu. Jadi tadi Ibu tentunya ketika ada permasalahan berdiskusi dengan Pasti. berbagai pihak, Kita stakeholder-nya. stakeholder-nya. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian tadi sudah dengan orang-orangnya, tapi terkait dengan identifikasi dan berdialog dengan orang lain. Nah, kemudian langkah-langkah atau ada nggak prosedur kemudian lanjutan yang Ibu ambil sebelum mengambil keputusan? Oh, pasti langkah-langkah saya kalau ada yang harus kita harus kita tangani ya, tentunya ada permasalahan di sekolah, yaitu pertama adalah saya harus saya misalnya saya berikan contoh ya, seperti misalnya begini, kita perlu untuk agar sekolah aman kan gitu ya, karena pohon sudah terlalu rindang sehingga khawatir ketika hujan gitu ya, kalau angin menimpa anak-anak. Dan juga di kepentingan lainnya ada juga dari masyarakat sudah komplain dengan kita bahwa ini pohon sudah sangat rawan sehingga terjadi banyak kriminal dan segala macam. Nah, pada akhirnya saya memutuskan untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan wakil di sini, dengan guru yang berkompeten tentunya untuk memberikan bagaimana tindakan kita. Maka kami selalu bersurat ke sana, ke Pertamanan yang berhubungan dengan pohon itu, sehingga kami langsung bersurat. Nah, kemudian di TL atau ditindaklanjuti langsung untuk dieksekusi. Namun di sini ada yang senang, ada yang enggak tentunya. Yang enggak senang kenapa? Orang tua tamannya rusak lah gitu, kemudian pohon-pohonnya patah teman-teman semuanya gitu. Nah, di sini kita akan memang ambil resiko ya, resiko setiap sesuatu tindakan pasti ada resiko. Nah, akhirnya kami kumpulkan, kemudian kami berunding dengan para teman-teman yang ada di luar sekolah, kemudian ada juga orang tua dan para RT RW juga kami kumpulkan gitu. Itu langkah kami sehingga tidak terjadi dilema yang terus menerus gitu. Akhirnya ya itu demi kebaikan bersama ya, ini saya juga yang memutuskan seperti itu. Dan akhirnya keputusannya dirapikan tentunya. Iya, akhirnya dirapikan biar aman semuanya seperti itu. Betul. Nah, tadi kan berarti langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama tentunya kan menyerap aspirasi ya tadi dari warga sekitar, RT RW yang mungkin sedikit terganggu, dikhawatirkan ada kriminalitas. Kemudian dari orang tua juga ada juga nih yang merasa kalau di ini sayang kan tamannya udah bagus ya. Berarti dilema tuh. Dilema satu sisi untuk kebaikan semua, yang satu sisi menekan kriminal, yang satu buat keindahan. Jadi sama-sama nih dilema. Gitu. Kemudian langkah-langkahnya juga tadi karena terkait keindahan yang kebersamaan. Ibu bersurat juga tadi ya. Ke Pertamanan. Oke, baik. Nah, itu sudah di TL ya sudah. Ya, Alhamdulillah. Ya. Langkah-langkahnya demikian. Nah, dari langkah-langkah mungkin prosedur. Nah, hal-hal apa yang dianggap efektif nih ketika Ibu nih atau Ibunda lah mengambil keputusan, terutama kasus-kasus serupa nih dilema etika yang dianggap efektif. Ya, pastinya saya harus mendengarkan dahulu pendapat atau ide-ide dari stakeholder kami yang ada di sekolah gitu. Kemudian ada yang dari masyarakat
tadi seperti RT ini kami ya selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan itu hasilnya baik gitu. Ditampung pasti, ya Insya Allah. Ya. Efektif ya Pak. Efektif lah, Baik. ya. Terima kasih. Kemudian, nah, ketika ada permasalahan dalam mengambil keputusan kan pasti ada tantangan Ibu ya. Pastinya. Ada ya. tantangan, ada yang pro, ada yang kontra. Iya, iya. Kira-kira selain itu tantangan apa sih yang Bunda rasakan nih selama untuk mengambil keputusan yang terkait dilema etika semacam ini, ada tantangan apa gitu mungkin bisa dibagi ya? Tantangan yang paling tentunya banyak yang dominan ya. Nah, di sini tantangannya ya di tempat saya di sini kadang-kadang untuk apa ya? Untuk kebersamaan ini tantangannya ya kebersamaan seide, seia, sekata dengan para orang tua itu yang kadang-kadang menjadi masing-masing dilema untuk kami. Namun saya sebagai kepala sekolah untuk selalu karena tadi saya pada sini sudah berkomunikasi dengan para guru, berikan apa ya, berikan pengetahuan berdasarkan penjelasan berdasarkan pengalaman saya di sekolah-sekolah lain gitu ya yang saya bina, sehingga nanti untuk selalu berkomunikasi dengan para orang tua gitu, dan untuk lebih terarah untuk kebaikan semua gitu. Seperti ini ya. Terima kasih. Jadi saya tampung dulu. Berarti tantangannya nih yang Bunda rasakan itu terbesar mungkin untuk mencari kesepakaman gitu ya. Kadang-kadang iya, ada pro dan kontranya pasti ada. Kesepakaman gitu ya. Untuk tantangan memang Tantangan itu sulit ya, apalagi karakter orang tua tuh beda-beda, Pasti, ya. latar belakangnya juga luar biasa. Iya, betul Pak Budi. Iya. Nah, lanjut Bun. Iya. Nah, ketika ada kasus dilema nih, apakah Bunda ini langsung saat itu juga menyelesaikannya, atau Bunda direncanakan atau disusun jadwal atau bagaimana? Ya, saya rasa memang setiap sekolah itu pasti ada permasalahan ya. Kemudian kalau saya pribadi di sini setelah menerima laporan gitu, apalagi itu urgen gitu, apalagi terjadi dengan anak, gitu, langsung saya langsung saya tindak lanjuti. Kemudian saya minta didampingi oleh wakil saya dengan wakil kesiswaan dan tentunya di sini untuk mengatasi bagaimana ini permasalahan anak kita ya, siswa kita yang bermasalah misalnya ya. Setelah itu kalau tidak juga belum tertangani juga, kami langsung memanggil orang tuanya agar klop gitu ya dengan orang tua siswa tersebut. Nah, kemudian setelah saya TL dan kemudian saya berkomunikasi dengan guru kelasnya tentunya yang mungkin yang bermasalah dengan masalah itu. Nah, kalau sudah ada kata sepakat seperti apa, sehingga terjalin lagi atau KBM yang seharusnya berjalan sesuai dengan bakat-bakat anak-anak kita gitu ya. Orang gurunya juga harus tahu, orang tuanya harus tahu, wakil siswanya juga harus tahu. Kemudian itu bisa berjalan sih, alhamdulillah sudah sukses. Yes. Memang seperti itu ya, artinya permasalahan itu kalau ditunda malah jadi besar kayaknya. Iya. Tapi Cuman kadang saya memprediksi juga sih Pak Budi ya. Mungkin ini besok ada kegiatan, pasti ada nih kontranya kan gitu, pasti ada permasalahan. Maka saya membuat jadwal juga sih untuk kedepannya seperti itu. Oh, kalau kejadian seperti ini nanti saya akan melakukan apa gitu ya, seperti itu. Ya. Iya, artinya berarti dalam setiap permasalahan nih Ibu atau Bunda ini menimbang dulu nih, menimbang efeknya, mungkin implikasinya, sehingga ada yang diselesaikan saat itu juga, karena urgen ya, karena urgensinya. Kemudian ada juga yang disusun planning penanganannya, iya, ada mungkin penanganan jangka panjang atau penanganan. Baik. Terima kasih Bu. Kemudian berikutnya, nah, dalam setiap permasalahan yang Ibu hadapi selama bertugas, terutama dalam permasalahan dilema ini kan, adakah orang yang mendukung atau membantu Ibu dalam memecahkan masalah ini, atau ada faktor-faktor apa yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Pasti, memang khususnya ya, ada saya di sini, mungkin SDN Kedai Tanggal 1 di sini, kompakan antara
saya, guru dan orang tua memang sangat saya banggakan lah ya. Luar biasa. Karena apa? Memang tanpa mereka gitu segala permasalahan tidak akan bisa teratasi. Kalau kita dari bagaimana cara kita mendekati mereka, para guru kami di sini itu kita ada karakter mereka masing-masing gitu ya, backgroundnya seperti apa. Kemudian kadang-kadang saya juga langsung face to face dengan para guru kami di sini, maunya seperti apa kayak gitu ya. Jadi memang saya sangat terbantukan oleh mereka. Jadi banyak yang membantu. Kemudian selain itu ada juga binaan dari para pengawas kami. Kemudian juga ada dari Kasatwa yang selalu memonitor kami di sini, sehingga pembinaan itu akan selalu menjadikan karakter kita untuk berjalan kegiatan pendidikan ini untuk lebih baik dan seperti itu Pak Budi. Oke, Ibu, berarti selama ini tidak hanya satu atau dua orang, tetapi banyak orang yang membantu Ibu ya, terutama dari pimpinan ya, dari pembinaan dari pimpinan yang ini. Dan Ibu juga merasakan terbantu dengan suasana kebersamaan guru, kekeluargaan guru, kekompakan gitu Pak. Ya, itu banyak membantu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Dari sekian banyak atau pengalaman Ibu dari permasalahan yang pernah dihadapi, ada nggak pengalaman atau pembelajaran hikmah yang bisa Ibu tularkan ke saya nih, yang bisa jadi pelajaran ke depan? Pasti ya Bapak, nanti kalau Bapak udah jadi kepala sekolah ya tentunya kita pertama kepala dingin dulu lah, artinya ada tiap permasalahan jangan emosi yang kita tampilkan gitu ya. Kita identifikasi dulu permasalahannya seperti apa, jangan langsung mengambil tindakan. Kalaupun memang itu urgen, kita ajak wakil kita itu ya yang akan membantu kita di situ. Jadi tidak hanya kita sebagai pimpinan langsung mengambil keputusan langsung gitu ya. Namun pada akhirnya sih memang harus kepala sekolah yang harus memberikan, tapi mereka diajak dan mereka merasa dihargai seperti itu. Kemudian setiap pengambilan keputusan ya harus disertai dengan pertimbangan yang logis seperti itu ya Pak ya. Kemudian juga sebelum keputusan diambil perlu kita mendengarkan para pihak-pihak terkait yang ada dengan kita ya kan gitu ya. Kemudian minta pendapat dan sebagainya, sehingga apa yang kita inginkan kita yakin bahwa setiap ada permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Dan itulah mudah-mudahan yang terakhir mungkin kita kalau sudah kita jalani semuanya, tapi hanya pada Allah kita berserah gitu ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang kita serahkan segala sesuatunya pada Allah. Semoga kedepannya akan seperti itu dan tidak bisa. Berarti beberapa hikmahnya, yang satu ketika ada masalah kita paling tidak meredam dulu ya, jangan emosi atau buru-buru, jadi paling tidak mempelajari dulu masalahnya apa, diidentifikasi, kemudian sebisa mungkin menyerap aspirasi di sekeliling kita, kemudian memahami kebutuhan dan sebagainya, kemudian baru ya akhirnya pada akhirnya tetap pimpinan yang harus ambil keputusan ya. Gitu. Dan ya alhamdulillah mudah-mudahan segala keputusan ya Allah beri bimbingan dan seterusnya juga dicatat sebagai amal ibadah. Tentunya seperti itu harapan kita ya, karena kita mendidik anak-anak ya Pak ya, betul. agar masa depan ini lebih baik. Terima kasih Bun atas waktunya dan bantuannya nih, atas berbagi pengalaman dengan saya gitu ya. Oh iya. Sebagai pertanyaan terakhir, penutup terakhir, Bun, saya konfirmasi dari serangkaian kegiatan wawancara yang sudah saya dengan Bunda lakukan ini, apakah nanti Bunda keberatan apabila hasil wawancara ini saya pergunakan untuk bagian pemenuhan tugas saya? Saya pribadi sangat berterima kasih juga kepada Pak Budi. Jadi segala permasalahan yang ada pada saya sudah bahkan ke bagaimana cara solusinya, silakan saja, saya sangat senang. Karena kan nanti ini juga sebagian ada yang masuk ke YouTube mungkin, gitu ya.
Nanti apakah Ibu juga berkenan apa saya harus menggunakan inisial atau memang identitas saya tampilkan juga? Oh iya, silakan saja Pak. Oh gitu. Iya, Ya, mudah-mudahan. silakan. Oke, baik Bu, saya terima kasih Terima banget kasih ini banyak, atas terima kasih. pengalamannya yang luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari Bunda nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan lebih baik ya. Tentunya Bunda dari saya kan ya artinya udah lama tapi pengalaman belum begitu apa ya yang sekarang dulu gerak ya apalagi tentang IT mungkin ya saya masih banyak belajar seperti itu. Kalau belajar kan nggak ada putusnya sampai Betul, tua juga ya. sampai Ya, tua. kayak gitu. Silakan. Saya sih doanya semoga guru-guru CGP yang sekarang akan menjadi pimpinan nanti akan melaju pesat lah pendidikan di Indonesia khususnya. Amin, itu. amin, amin. Baik Bu, terima kasih. Iya. Saya kirim doa dari saya, mudah-mudahan Bunda nanti sehat terus Amin. sekeluarga Amin, gitu yang amin. bisa menjalani tugas sampai dengan purna tugas nanti dengan cemerlang, dengan baik dan tidak ada aral merintah. Ya mohon doa juga buat kami juga guru-guru CGP, mudah-mudahan juga Cepatlah sukses ya sukses. sampai dengan pendidikan kami selesai. Iya, betul. gitu. Apa yang diinginkan cita-citanya tercapai itu Amin. doa kami ya. Oke, terima kasih. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya. Ya, Kami saya tutup. kita- Terima kasih. Terima kasih Jazakallah khairan. banyak. Terima kasih sama-sama Ya, Pak Budi. Assalamualaikum Sukses. warahmatullahi Waalaikumsalam.